Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Firdaus dengan NIM 19045076. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan keuangan. Pada dasarnya, administrasi pengertiannya adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingannya bisa diatur dengan baik. Sedangkan keuangan merupakan semua hak, yaitu hak milik organisasi, instansi, atau instansi yang dapat dibaca, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat diatur dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi karena hak atau kewajiban menjadi milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Dalam artian luasnya, administrasi keuangan merupakan suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi. Sedangkan administrasi keuangan dalam artian sempit mencangkup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, proses administrasi keuangan, di mana proses tersebut terdiri dari 4 proses. Dalam konteks ini, saya akan membahas proses administrasi keuangan pada administrasi keuangan sekolah, di mana proses tersebut yang pertama adalah penyusunan RPS. Tahap-tahap penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah ini mencangkup 1. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. 2. Analisis situasi untuk melihat status pendidikan sekolah saat ini. 3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. 4. Mencari jaminan antara butir 2 dan 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelima yaitu menyusun rencana strategis. 6. Menyusun rencana tahunan. 7. Melaksanakan rencana tahunan. Dan 8. Memonitor dan mengamati. Proses administrasi keuangan yang kedua yaitu penyusunan RKAS. Beberapa ketentuan perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAS. Ketentuan yang paling mendasar adalah tidak boleh menyimpang dari RKAS. Ketentuan lainnya dalam penyusunan RKAS yaitu antara lain yang pertama adalah menggunakan analisis strategi SWOT. Yang kedua, analisis SWOT dilakukan setiap tahun. Yang ketiga, RKAS merupakan penjabaran dari RKS. Yang keempat, program yang direncanakan lebih bersifat operasional. Yang kelima, ada benang merah antara tujuan tahunan dan sasaran satu tahunan. Dan yang terakhir yaitu rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Dan proses yang ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan bertanggung jawab secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pertanggungjawaban anggaran rutin, pembangunan, dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 akan dikirimkan surat peringatan 1. Yang ketiga,
Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan 2. Yang keempat adalah kelengkapan lampiran SPJ. Yang kelima, bukti pendukung atau lampiran SPJ. Kemudian, proses administrasi keuangan yang keempat adalah perencanaan dan pembuatan anggaran. Di dalam membuat perencanaan keuangan sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Perencanaan keuangan sekolah harus tertandingi dengan rencana pengembangan sekolah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif, artinya adalah perencanaan keuangan sekolah harus mencangkup semua sumber keuangan yang ada dan aktivitas sekolah yang akan dilakukan. Yang ketiga, perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan adalah kumpulan dari faktor yang bertanggung jawab atas penggunaan faktor dalam proses administrasi yang ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran atau kerugian baik pada anggaran organisasi sebagai total atau anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan dengan cegah semula atau penjagaan anggaran terlebih dahulu. Ukuran penyimpanan adalah apakah cara pemerintah menggunakan uang belanja telah sepadan dengan persetujuan DPR untuk menjamin sah dan mengelola uang negara. Frekuensi pemeriksaan keuangan baik pra-audit maupun post-audit harus ditingkatkan. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan bertanggung jawab secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah yaitu pembelajaran peserta didik. Dalam administrasi keuangan sekolah ini, guru juga memiliki peran yang mana diantaranya adalah 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. 2. Membuat laporan data pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. 3. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. 4. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. 5. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. 6. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, mungkin hanya sekian penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Khofifah Indah Firdaus pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.